Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai materi sifat koligatif larutan. Jadi, apa sih itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah suatu sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah zat terlarutnya saja. Jadi, yang perlu digarisbawahi adalah ini, jumlah zat terlarut. Bukan sifat pelarutnya, bukan jenisnya, atau yang lain, tapi hanya bergantung pada jumlah zat terlarut. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh mengenai sifat koligatif larutan, kita harus belajar dulu mengenai beberapa konsep yang akan digunakan pada bab ini. Nah, konsep pertama yaitu konsep kemolalan. Jadi kalau di kelas 10 dan kelas 11 kalian sudah belajar mengenai konsep kemolaran yang dilambangkan dengan huruf M besar. Nah, di sini kalian belajar mengenai kemolalan yang dilambangkan dengan huruf M kecil. Nah, kemolalan sendiri adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Bisa dirumuskan dengan N per P, yang mana N ini adalah mol zat terlarutnya, sedangkan P adalah massa pelarutnya, yang mana satuannya adalah kilogram. Jadi, kalau kalian menggunakan rumus M sama dengan N per P, maka P-nya itu massa pelarutnya, kalau misalnya masih dalam satuan gram, harus diubah dulu menjadi kilogram. Nah, lalu apa bedanya kemolalan, molalitas dengan molaritas? Nah, kalau molalitas tadi, ini molalitas dilambangkan dengan huruf M kecil, rumusnya N per P, yang mana P itu adalah massa pelarut dalam satuan kilogram. Kalau molaritas dilambangkan dengan huruf M besar dengan rumus N per V, yang mana V ini adalah satuannya liter. Jadi bedanya di sini, yang pertama simbolnya beda, yang kedua penyebutnya, yang ini adalah massa pelarut, sedangkan molaritas penyebutnya adalah volume larutan, pelarut larutan, yang 1 kg, yang 1 liter. Nah, rumus ini M sama dengan N per P ini bisa dijabarkan menjadi ini. N sendiri itu adalah massa per AR atau MR, mol. Mol sama dengan massa dibagi dengan AR atau MR-nya, yang mana massa ini adalah massa zat terlarutnya, bukan pelarutnya. Sedangkan massa pelarut ada di sini letaknya, P ini, dan satuannya harus kilogram. Nah, tapi kalau misalnya kalian tidak mau mengubah satuan pelarutnya tetap gram. Nah, gimana Bu? Nah, caranya tinggal mengganti angka 1 ini diganti dengan 1000. Maka P ini massa pelarutnya boleh menggunakan satuan gram. Yang selanjutnya yaitu konsep persen massa. Persen massa sendiri didefinisikan sebagai jumlah gram, jumlah massa zat terlarut dalam 100 gram larutan. Jadi perlu diingat bahwa larutan itu terdiri dari zat terlarut dan pelarutnya. Jadi kalau misalnya ada larutan gula, gula itu sebagai T,
sebagai zat terlarutnya, sedangkan air yang digunakan untuk melarutkan gula tadi sebagai zat pelarutnya. Jadi 100 gram ini di sini terdiri dari sebagian zat terlarut dan sebagiannya lagi adalah pelarut. Nah, satuan persen massa ini konsepnya bisa dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini. Persen massa sama dengan massa zat terlarut dibagi dengan massa larutannya dikali dengan 100%. Yang atas terlarut, yang bawah larutan. Ingat, larutan tadi terdiri dari zat terlarut ditambah dengan pelarutnya. Contohnya gimana? Biar nggak bingung, di sini saya kasih contoh. Tentukan massa zat terlarut dan pelarut larutan cuka 48%. Jadi di sini ada larutan cuka sebesar 48%. Nah, kembali lagi ke atas. Diingat bahwa persen massa itu menunjukkan jumlah zat terlarut dalam 100 gram larutan. Berarti total larutan cukanya ini adalah 100 gram. Nah, karena persentasenya 48%, maka zat terlarutnya, ini zat terlarutnya siapa? Cuka. 48% langsung diambil dari persentasenya. Sedangkan sisanya itu 100 dikurangi sama 48. Berapa? 52. Itu sebagai massa pelarutnya. Karena di sini larutan cuka, berarti zat terlarutnya itu cuka. Sedangkan pelarutnya sebesar 52 gram tadi, 100 dikurangi dengan 48 gram cuka. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai fraksi mol. Nah, fraksi mol sendiri dilambangkan dengan huruf X besar. Apa sih itu fraksi mol? Fraksi mol adalah perbandingan mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Jadi nanti ada dua jenis fraksi mol. Yang pertama yaitu fraksi mol zat terlarut, ini disimbolkan dengan huruf X besar T kecil, dan yang kedua adalah fraksi mol pelarut, disimbolkan dengan huruf X besar P kecil. Nah, rumusnya hampir sama. Untuk fraksi mol zat terlarut XT yaitu NT dibagi dengan N total. NT di sini apa? Di sini N itu mol, T itu terlarut, berarti mol zat terlarut dibagi dengan N total. Nah, tadi diingat lagi, larutan itu terdiri dari terlarut dan pelarut. Berarti N total adalah mol zat terlarut ditambah dengan mol zat pelarutnya. Nah, untuk yang fraksi mol pelarut atau XP, tinggal mengganti NT ini diganti dengan NP. Karena pelarut, maka kita juga menggunakan pelarut. Kalau tadi terlarut, kita juga menggunakan terlarut sebagai pembilangnya. Nah, yang di bawah, yang penyebutnya sama, N total, berarti mol terlarut ditambah dengan mol pelarutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.